Film ini bercerita tentang sepasang kekasih bernama S dan Martha yang baru saja pindah ke sebuah rumah di pedesaan. S adalah seorang pria yang sangat ketagihan dengan yang namanya internet dan juga sosial media. Ia juga terlihat seringkali mengecek handphonenya dan mengupdate akun sosial media miliknya. Sehari setelah kepindahan mereka, S pergi untuk mengembalikan mobil yang ia sewa untuk mengangkut perabotan rumahnya. Sayangnya setelah itu, S diketahui mengalami kecelakaan dan meninggal dalam perjalanan. Di acara pemakaman S, Martha bertemu dengan seorang teman bernama Sarah. Sarah kemudian memberitahunya tentang sebuah teknologi terbaru yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi kembali dengan orang yang sudah meninggal dunia. Teknologi tersebut akan mengumpulkan data dari berbagai bentuk komunikasi online yang pernah dilakukan oleh orang itu di masa lalu, kemudian menghidupkan kembali orang tersebut secara virtual. Namun Martha yang masih berduka dengan seketika menolak ide tersebut. Suatu hari, ketika Martha membuka emailnya, ia menemukan sebuah email yang seakan-akan dikirimkan oleh mendiang kekasihnya S. Sarah ternyata diam-diam telah mendaftarkan Martha pada penyedia layanan yang diceritakan sebelumnya. Merasa marah, Martha kemudian menghubungi Sarah dan menanyakan padanya tentang hal itu. Akan tetapi, Sarah justru meminta Martha untuk setidaknya mencoba layanan tersebut. Beberapa hari kemudian, Martha terlihat tetap tegar dan berusaha menjalani kehidupannya tanpa kehadiran sang kekasih. Hingga suatu hari ia menemukan bahwa dirinya ternyata tengah berbadan dua. Merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa, Martha akhirnya terpaksa merespon email dari S virtual. Martha merasa sangat takjub dengan layanan tersebut, karena bahasa yang digunakan oleh S virtual benar-benar mirip dengan bahasa yang digunakan oleh mendiang kekasihnya. Ia kemudian mulai berkomunikasi dengan S virtual dan memberitahunya bahwa ia tengah mengandung anak mereka. Tidak hanya itu, Martha juga mengupload berbagai foto dan video S di masa lalu ke dalam database layanan. Hal ini membuat Martha bisa berkomunikasi dengan S virtual melalui suara dan mengobati rasa rindunya pada sang pacar. Secara perlahan-lahan, Martha mulai percaya bahwa ia sedang berkomunikasi dengan mendiang S, dan ia pun terus mengupdate perkembangan kehamilannya pada S virtual. Pada suatu hari, Martha tidak sengaja menjatuhkan handphonenya hingga rusak parah. Ia merasa sangat panik dan khawatir akan kehilangan S virtual. Akan tetapi, setelah dia mengganti unit handphonenya dengan yang baru, S virtual kembali menghubungi Martha dan menenangkannya. S virtual lalu memberitahu Martha bahwa layanan mereka memiliki upgrade terbaru meskipun kini masih dalam tahap percobaan, di mana nantinya program virtual S akan dimasukkan ke dalam sebuah tubuh sintetis yang menyerupai manusia. Martha akhirnya memutuskan untuk membeli tubuh sintetis tersebut dari penyedia layanan. Ia kemudian mengikuti instruksi yang diberikan oleh S virtual agar tubuh tersebut menyerupai tubuh S yang asli. Beberapa saat kemudian, android S selesai dibentuk dan Martha benar-benar terkejut menyaksikan hal tersebut. Android itu ternyata benar-benar mirip dengan S meskipun terdapat sedikit kekurangan pada detail kecil seperti tekstur kulit, tahi lalat, dan lain sebagainya. Pada awalnya, Android S mampu mengobati rasa rindu Martha pada sang pacar. Martha bahkan sempat bermesraan dengan android yang menyerupai pacarnya itu.
Akan tetapi lama-kelamaan ia mulai merasa kesal karena android tersebut terus melakukan apapun yang ia katakan. Tidak hanya itu, android itu juga tidak bisa mengekspresikan perasaannya atau melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh S yang asli. Hal ini dikarenakan terbatasnya informasi yang dimiliki oleh program yang ditanamkan ke dalam android tersebut. Setelah berargumen panjang, Martha akhirnya memutuskan bahwa ia sudah tidak bisa mentolerir keberadaan android itu di rumah. Ia pun akhirnya membawa si android ke sebuah tebing dan memintanya untuk melompat. Seperti yang sudah bisa ditebak, android itu setuju untuk melakukannya. Hal ini lagi-lagi membuat Martha semakin kesal padanya, karena S yang asli akan sangat ketakutan dan menolak untuk melompat. Mendengar hal itu, android S kemudian tiba-tiba menangis ketakutan dan meminta pengampunan dari Martha. Akan tetapi hal itu membuat Martha merasa sangat frustrasi. Beberapa tahun kemudian, Martha terlihat hanya hidup berdua dengan anak perempuannya. Hari itu ternyata adalah hari ulang tahun sang anak. Ketika sedang memotong kue ulang tahun, sang anak tiba-tiba meminta sepotong kue ekstra untuk dibawa ke loteng. Namun ibunya berkata bahwa hari itu bukanlah akhir pekan. Akan tetapi sang anak bersikeras bahwa hari itu adalah hari spesialnya. Di adegan terakhir, anak perempuan Martha naik ke atas loteng dan menemui android S yang ternyata kini tinggal di sana. Dari percakapan mereka berdua disimpulkan bahwa sang anak mengetahui android tersebut bukanlah seorang manusia. Martha awalnya hanya menunggu di bawah tangga sambil termenung. Akan tetapi ketika sang anak memanggilnya, ia pun akhirnya ikut naik ke loteng. Dan film ini pun akhirnya selesai.